Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Majelis ini menjadi sarana kita untuk dimudahkan masuk surga. Sebagaimana Nabi sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan tujuannya untuk hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Majelis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bahkan para malaikat pun ikut hadir bersama kita. Dalam hadis Nabi sampaikan, inna lillahi sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang tujuannya atau tugasnya berkeliling di muka bumi ini, mengitari semua bumi yang ada ini. Dan malaikat ini tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya dipelajari ilmu agama, dibacakannya ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau malaikat mendapati ada majelis ilmu, malaikat yang berkeliling itu kemudian turun ikut hadir bersama dengan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita tanpa mengetahui atau tanpa sadar ya, bahwasanya malaikat juga hadir dalam majelis seperti ini. Setelah tadi berkeliling-keliling mencari di mana ada majelis ilmu, maka ketemu di masjid napa niki? Baitur Rahman. Ada majelis, ada kajian, maka para malaikat pun datang bersama dengan kita mendengarkan majelis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, wa innal malaikata latadau ajnihataha bitalibil ilmi ridam bima talabu. Bahkan malaikat meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, ridam bima talabu, karena ridhonya malaikat dengan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan malaikat meletakkan sayapnya. Yang pertama, ada yang menafsirkan maknanya adalah malaikat ikut mendoakan keberkahan, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Yang kedua, bahkan ada yang berpendapat sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya maknanya adalah setiap langkah kita hadir dalam majelis ilmu ini, malaikat itu menjadikan sayapnya sebagai pijakan langkah kita. Ini kalau kemudian ada orang yang perjalanannya itu dinaungi sayapnya para malaikat, itu berarti perjalanan yang tidak biasa, perjalanan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau naik sepeda motor pripun? Jadi kalau jalan kan malaikat meletakkan sayapnya dijadikan tumpuan kita untuk berjalan. Kalau kita datang ke sini, rawuh di majelis ini menggunakan sepeda pripun? Malaikatnya gonjak di belakang kita. Maka wa alam ya, bisa jadi setiap putaran roda kita itu sayap malaikat itu yang kemudian ikut serta dalam putaran-putaran roda yang kita ayuhkan untuk di majelis yang berkah ini.
Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ini menjadi amal soleh yang bisa menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu peristiwa yang sangat dahsyat yang ada dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu kita kenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Dan karena keterbatasan waktu, tentu kalau kita kisahkan cukup panjang kisahnya, maka malam hari ini kita akan langsung pada poinnya ya. Kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama, bahwa Isra Mi'raj ini menjadi bukti akan keimanan seseorang. Jadi Isra Mi'raj ini kalau kita hanya pahami sebatas logika, tidak akan pernah masuk dalam akal pikiran kita. Isra Mi'raj ini hanya bisa kita ambil hikmahnya kalau kita punya iman. Kalau nggak ada rasa iman, rasa-rasanya nggak mungkin kita bisa menerima peristiwa hebat dalam hidup Nabi yang namanya Isra Mi'raj ini. Betapa tidak jamaah dirahmati Allah, kalau bukan karena iman, nggak mungkin kita mempercayai Isra Mi'raj ini. Isra artinya perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan Mi'raj, yaitu kata Mi'raj artinya naik. Mi'raj dari kata aroja yang artinya naik. Kata Mi'raj artinya tangga untuk naik, alat untuk naik, yaitu tangga. Jadi kata Mi'raj itu artinya tangga sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi secara syar'i Mi'raj itu artinya adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di situ, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kembali lagi ke kota Mekah. Dan ini rute perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berawal dari kota Mekah, kemudian menuju ke Palestina, tepatnya nanti Nabi sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian balik lagi ke kota Mekah. Jadi kalau kita bikin rute gitu ya, kurang lebih kan Mekah, Palestina atau Baitul Maqdis tadi, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha, kembali lagi ke kota Mekah. Dan itu dilakukan hanya satu malam. Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa itu hanya dalam satu malam. Padahal kalau kita cermati, normalnya perjalanan dari kota Mekah sampai ke Palestina, ke negeri Syam atau ke Palestina itu kurang lebih umumnya dulu menempuh perjalanan selama 3 bulan. 3 bulan menggunakan kendaraan unta atau kuda, kendaraan yang paling cepat itu ya zaman dahulu kuda. Itu butuh waktu 3 bulan. Itu baru Isra-nya, perjalanan dari Mekah ke kota Palestina di Baitul Maqdis itu. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang paling atas, bahkan di atasnya langit yang ke-7 itu. Dulu belum ada yang namanya kendaraan secepat hari ini ya, tidak ada kereta, tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan-kendaraan canggih itu. Kemudian dulu juga belum ada Bapak Ibu pesawat yang untuk naik keluar angkasa itu apa namanya? Apollo, oke. Naik ke bulan, naik ke langit atas nggak ada. Dulu nggak ada teknologi seperti itu. Maka kalaulah kemudian ini kita hanya cerna dengan akal kita nggak akan sampai. Akal kita akan menolak itu semuanya. Bagaimana mungkin perjalanan yang normalnya ditempuh dalam waktu 3 bulan, perjalanan yang menempuh jarak yang sangat panjang sampai ke Sidratul Muntaha, butuh perlengkapan yang super canggih hari ini,
itu tiba-tiba hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu 1 malam saja. Bahkan kalau kita hitung secara hitungan malam itu enggak sampai 1 malam penuh. Karena kurang lebih nanti Nabi mengawalinya perjalanan kurang lebih setelah Isya, kurang lebih gitu nih kalau di kita waktu kita hari ini. Kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah, kembali ke kota Mekah itu sebelum datangnya sholat subuh. Jadi taruhlah misalnya kita jam 7 berangkat ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu sampai nanti ke kota Mekah lagi itu menjelang subuh. Ya taruhlah jam pintar menjelang subuh nih ya jam 3 lah kurang lebih. Hanya kurun waktu itu perjalanan itu ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah hormat ini pelajaran besar ya dalam momen Isra Mi'raj ini, betapa hanya iman yang kemudian kita bisa mengatakan Isra Mi'raj ini hak gitu ya. Nah itulah sebabnya nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai ke kota Madinah, kota Mekah ya, kemudian pagi harinya bertemu dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada zaman itu. Nabi menyampaikan, wahai kalian tokoh-tokoh Quraisy, wahai orang-orang Makkah, maukah aku kabarkan kepada kalian bahwasanya tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Mekah ke kota Palestina ke Syam. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi ke kota Mekah ini dalam jangka waktu satu malam saja. Apa responnya orang-orang Mekah pada waktu itu? Gak ngandel bahasa kita ini. Mereka bahkan menertawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, lihatlah saudara atau lihatlah kawanmu itu, dia sudah gila. Maka Nabi SAW dikatakan apa? Gila. Ya. Dalam bahasa Arabnya majnun ya. Jadi bahasa Arab itu majnun itu gila. Ya. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan orang yang enggak waras secara akal. Masa iya? Di zaman seperti itu ada orang yang berangkat perjalanan yang luar biasa jauhnya itu hanya 1 malam saja. Semua orang mengatakan Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad melakukan ucapan yang tidak masuk akal. Mereka enggak percaya dengan itu semuanya. Mereka menolak itu semuanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan itu, ya, mohon maaf sebelumnya, bahkan mereka untuk menertawakan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, nanti di dalam kitab-kitab disebutkan sampai Nabi SAW itu dites. Dites dalam artian kalau engkau benar wahai Muhammad, engkau masuk ke Masjidil Aqsa. Padahal di zaman itu nggih Bapak Ibu, Masjidil Aqsa itu tidak berada di kekuasaan kaum muslimin. Ini baru Nabi di kota Mekah ya. Kaum muslimin jumlahnya paling baru belasan orang. Wilayah Syam di zaman itu masuk wilayah Romawi. Dan Romawi itu rata-rata orangnya beragama apa? Nasrani. Ya kan? Raja Romawi, orang-orang Romawi umumnya beragama Nasrani. Maka di zaman itu Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh kaum Nasrani. Orang Romawi pada waktu itu. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang asli dari Mekah itu tiba-tiba mengaku pernah masuk ke Masjidil Aqsa? Maka kan Nabi itu sampai ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy di pagi harinya, wahai Muhammad, kalau engkau benar pernah masuk ke Masjidil Aqsa, gambarkan kepadaku gimana sih Masjidil Aqsa itu? Di zaman dulu ya Pak Ibu belum ada kamera, belum ada media gitu ya. Maka Nabi dites betul ya. Betul nggak sih Nabi itu sampai ke Masjidil Aqsa? Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilhamnya ketika Nabi menjelaskan itu di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan detail. Masjidil Aqsa itu tiangnya kayak seperti ini, warna temboknya kayak gini, atapnya kayak seperti ini, luasnya kayak seperti ini, persis sebagaimana yang mereka sudah kenali itu. Artinya Nabi nggak bohong karena Nabi pernah masuk di situ. Gitu ya. Maka zaman rahmati Allah, meskipun demikian mereka tetap tidak beriman. Mereka tetap tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikatakan, wahai Abu Bakar, lihatlah kawanmu namanya Muhammad itu sudah gila. Masa melakukan perjalanan jauh seperti itu hanya 1 malam saja. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung bangkit dari tempat duduknya, langsung menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya engkau tadi malam melakukan perjalanan seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar wahai Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan aku dalam 1 malam. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya beriman bahwa engkau telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Abu Bakar itu sampai mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Kata As-Siddiq artinya orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan, yaitu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kembali datang ke orang Yathrib. Kemudian dia mengatakan, wahai si fulan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar mengatakan gini, ini ungkapan yang luar biasa. Ini tembok ini warnanya nopo nih? Krem ya? Kata Abu Bakar gini nih, kalau kita isyaratkan ke tembok ini. Tembok ini warnanya krem. Semua orang mengimani tembok ini warnanya krem. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan tembok ini warnanya hitam, saya akan katakan tembok ini berwarna hitam. Ini menunjukkan akan tingkat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa kepada Nabi SAW. Jamaah dirahmati Allah, mari kita renungkan nih. Misalnya nih, kita hidup di zaman Nabi dahulu. Yang kita kenal nggak ada teknologi canggih seperti hari ini. Misalnya kita sezaman dengan Nabi. Kemudian tiba-tiba kita kumpul di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, tadi malam saya diperjalankan oleh Tuhan saya, itu Allah Subhanahu wa taala, dari sini sampai sekian. Hanya 1 malam. Kira-kira Bapak Ibu, kita termasuk seperti Abu Bakar atau termasuk orang-orang kafir tadi kira-kira? Kira-kira loh ini. Kalaulah sekiranya kita ini ya, yang ketemu kondisi seperti itu dan langsung ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedemikian rupa panjang perjalanannya, itu kira-kira kita akan mengimaninya atau tidak? Kita akan langsung mengatakan seperti Abu Bakar mengatakan, benar ya Rasulullah, saya mengimani engkau telah diperjalankan Tuhanmu. Ataukah kita seperti golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain? Nggak ada jaminan Bapak Ibu, nggak ada jaminan, ya. Nah, kita yang hidup di zaman hari ini, jangankan jangan kita yang sudah yang ibaratnya mengatakan gini, ternyata juga ada hari ini sampai hari ini orang yang nggak mempercayai Isra Mi'raj itu ada atau tidak? Ada, banyak gitu kan. Bahkan di antara golongan yang Nabi sebut sebagai sesat itu ya, mereka ada namanya Jahmiyah, mereka ada namanya Mu'tazilah, mereka ada namanya Qadariyah dan sebagainya. Mereka semuanya, terutama Jahmiyah ini, adalah kelompok dalam akidah yang tidak mengimani Isra Mi'raj. Menganggap bahwasanya Isra Mi'raj ini hanya mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perjalanan hakiki. Tidak seperti perjalanan umumnya, zahirnya perjalanan. Mereka mengimani itu gitu ya. Padahal bukti-bukti sudah sangat banyak, kitab-kitab menjelaskan itu sangat banyak. Apalagi misalnya kita yang hidup di zaman Nabi dulu, yang langsung mendapat cerita itu dari Nabi, nggak ada jaminan kita juga akan percaya. Makanya Bapak Ibu ngapunten, kadang-kadang kita kan merenung ya, enak aja tadi para sahabat nih ya. Pernah nggak Bapak Ibu terbayang nggak gitu ya? Enak ya, jadi sahabat itu enak gitu ya. Ya kan, langsung ketemu dengan Nabi gitu ya, langsung dibimbing oleh Nabi. Nggih Bapak Ibu, enak memang jadi sahabat. Tapi kan nggak semua terus langsung beriman kepada Nabi. Ada nggak yang sezaman dengan Nabi tapi nggak iman kepada Nabi? Wonten ta mboten? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab,
ya dan seterusnya itu. Mereka ketemu dengan Nabi, setiap hari ketemu dengan Nabi. Mendengar juga ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi, tapi mereka nggak mau beriman. Jauh dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam wahyu-wahyunya tadi. Maka Bapak Ibu ini sekali lagi nih, jadi sebenarnya sih kita sudah hampir tiap tahun lah ya mengenal atau mungkin mengkaji tentang Isra Mi'raj ini. Tapi pertanyaannya adalah sudah sejauh mana keimanan itu kita meningkat gitu ya. Karena memang hakikatnya Isra Mi'raj ini pelajaran yang paling penting adalah pelajaran tentang keimanan. Nggak gampang untuk mempercayai peristiwa seperti itu tuh nggak gampang. Ini kalau bukan karena iman, nggak mungkin gitu ya. Kita bisa mempercayai seperti itu. Kalau hanya kita mengandalkan logika kita, nggak mungkin masuk dalam akal kita yang namanya Isra Mi'raj ini. Maka yang bisa menerima itu semuanya adalah keimanan. Dan kita tahu bahwa iman inilah yang menjadi landasan utama kita dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Baik, ini yang pertama jemaah rahmati Allah tentang keimanan itu ya. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa besarnya kedudukan sholat dalam hidup seorang muslim. Karena memang nanti puncak dari semua perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian Allah perintahkan menjalankan sholat 5 waktu. Sholat ini Bapak Ibu secara perintah berbeda dengan umumnya perintah yang lain. Rukun Islam yang 5 itu ya tentu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Satu-satunya perintah dalam rukun Islam ini yang Allah langsung menyampaikannya hanya sholat. Adapun untuk mengucap 2 kalimat syahadat bagi orang yang mau masuk Islam, kemudian puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, atau zakat, perintah itu datang melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Satu-satunya yang langsung Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah sholat dan mendapatkan perintah dalam syariat adalah perkara apa? Sholat. Nah, sedikit kita sampaikan ya Bapak Ibu, bagaimana proses sholat itu sampai menjadi 5 waktu. Ini dalam kitab Rohiqul Maktum, Syekh Al-Mubarakfuri itu menyampaikan tahapan peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi SAW naik dari mulai langit pertama, kedua dan seterusnya. Maka dikisahkan dan ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, Imam Muslim membawakan hadis yang sangat panjang ya tentang peristiwa ini dan ini adalah hadis muttafaqun alaih. Ringkasnya menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat di malam hari beliau duduk di samping Ka'bah. Ya, kemudian tiba di hadapan Nabi ada malaikat, kemudian malaikat itu membelah dada Nabi, ya dari nahar ya, nahar itu kurang lebih sini ya, di bawah ujung ya antara dada dan leher ini namanya nahar. Kemudian ini dibelah oleh malaikat sampai ke perut, dibelah sampai ke perut, kemudian diambil hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibawakan bejana dari emas yang sudah ada air zam-zamnya, ya. Ini nanti menjadi hikmah Bapak Ibu betapa pentingnya ya air zam-zam itu. Sebenarnya air zam-zam ini air lama sebenarnya ya, karena sudah zaman Nabi Adam dulu sudah ada air ini. Bapak Ibu ngapunten ya kalau punya air zam-zam. Mohon jangan disia-siakan ya karena air zam-zam ini kalau kita minum Nabi sampaikan gini, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan hasrat atau keinginan orang yang meminumnya. Jadi kalau kita punya hajat apa saja yang hendak kita capai di dunia ini atau akhirat nanti, maka minumlah air zam-zam dan berdoa. Jadi salah satu sarana kita untuk dikabulkannya doa itu adalah minum air zam-zam. Tentukan muatan atau mboten air zam-zam? Sumur zam-zam muatan?
Mungkin kalau sumbernya nggak ada, nggih. Nah, kalau di jualan ada, nggih. Nah, monggo yang punya hajat Bapak Ibu, nggih, itu bisa dijadikan sebagai sarana. Banyak sekali nanti ungkapan para ahli ilmu tentang khasiat minum zam-zam ini ya. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau setiap kali minum air zam-zam itu berdoa, ya Allah, saya berdoa semoga setiap anak panah yang saya lesatkan itu tepat pada sasarannya. Itu doanya Imam Syafi'i, dan kemudian minum air zam-zam, ya. Sehingga betul ya, Imam Syafi'i itu selain ahli ilmu, ulama besar mazhab Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu pandai dalam memanah. Jadi 9 dari lesatan anak panah atau 9 dari 10 lesatan anak panah itu, maka 9 ini kena sasaran. Itu sebabnya tadi salah satunya banyak berdoa menggunakan sarana air zam-zam. Nggih. Ngapunten nggih Bapak Ibu, bukan air yang di apa? Dicelup-celup jari sama Pak Yai itu biasanya. Ngapunten nggih. Jadi air zam-zam ini insyaallah lebih berkhasiat ya. Nah, ternyata yang digunakan oleh malaikat untuk mencuci hati setelah dibelah itu adalah air zam-zam. Maka kemudian dibersihkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikembalikan lagi. Bahkan Bapak Ibu, ini bukan khayalan ya, betul-betul terjadi. Maka nanti sebagian para sahabat pernah melihat bahwa di dada Nabi itu masih ada bekas seperti jahitan. Seperti kalau mohon maaf ya, mungkin kalau ada orang jatuh kemudian kena luka sampai dijahit itu kalau sudah kering kan ada bekas jahitan. Nah, di dada Nabi, peristiwa pembelahan dada Nabi itu memang betul-betul terjadi. Sampai masih ada bekas seperti jahitan di dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, kemudian membawa buraq, membawa kendaraan namanya apa? Buraq. Dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan buraq itu dabatun abyad, ya, sejenis binatang melata yang berwarna putih, ya, berwarna putih. Kemudian dikatakan lebih tinggi daripada himar dan lebih rendah dibandingkan dengan al-bighal. Bighal itu hewan blasteran bahasa kita ya, perkawinan antara kuda dan keledai. Itu anaknya jadi bighal. Nah, buraq itu hewan yang sejenis lebih tinggi daripada bighal, lebih tinggi daripada keledai, tapi lebih tidak lebih rendah daripada bighal tadi. Wallahu a'lam ya. Ini sejenis binatang kuda. Buraq ini binatang kuda. Bapak Ibu ngapunten, apakah benar buraq itu punya sayap? Biasanya kan digambarkan buraq itu punya apa? Sayap, kuda yang bersayap. Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam nggih. Kalau dalam hadis Muslim tadi disebutkan hanya kuda saja tanpa sayap. Tanpa sayap. Kadang-kadang digambar-gambar di kartun itu kan katanya kuda bersayap. Kuda terbang gitu berarti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berjalan dengan menggunakan buraq. Dikatakan buraq itu Bapak Ibu, kakinya kalau menyentuh tanah itu langsung jalan sekejap mata. Ini menunjukkan akan cepatnya buraq itu. Makanya sekarang ada pesawat namanya pesawat apa? Buraq nih. Itu mungkin inspirasinya dari situ. Maka kemudian Nabi SAW bersama malaikat Jibril naik kendaraan buraq langsung menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi SAW nanti beliau mengingatkan buraqnya. Sekarang di Masjidil Aqsa yang dikenal dengan Haitul Buraq. Haitul Buraq itu Bapak Ibu kalau pernah melihat nih orang-orang Yahudi yang biasanya meletakkan kepalanya di tembok itu ya. Kata hait itu artinya tembok. Haitul Buraq artinya tembok buraq. Ya, itulah tempat dulu Nabi SAW mengikatkan buraqnya. Ini menunjukkan bahwasanya buraq itu betul-betul ada, bukan khayalan, bukan awan kayak Songgoku punya awan kinton gitu, bukan ya. Di buraq itu betul-betul ada, fisiknya ada. Maka Nabi SAW ketika sampai di Masjidil Aqsa itu Nabi mengikatkan buraqnya.
Sebagaimana orang naik kuda, kemudian turun dari kudanya, akhirnya kudanya dia apa? Ditali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sholat 2 rakaat ya bersama dengan para nabi-nabi yang lain dan Nabi menjadi imam. Kemudian selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril 2 hal. Ditawari 2 ya. Yang pertama bejana yang ada isinya khamar dan yang kedua adalah ya bejana yang isinya susu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana yang isinya susu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan asabtal fitrah ya Rasulullah. Engkau sudah sesuai dengan fitrahnya ya Rasul. Bayangin Bapak kalau Nabi pas dikasih pilihan antara khamr dan susu, tiba-tiba Nabi mengambil khamr gitu kira-kira. Begitulah malaikat Jibril mengatakan sudah benar wahai Rasul. Engkau mengambil ini karena tidak memabukkan dan seterusnya. Ya. Maka mulailah Nabi SAW naik ke langit bersama malaikat Jibril. Di langit yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diizinkan masuk, Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Digambarkan nanti Nabi Adam itu orangnya tinggi, gitu, okay? Kemudian nengok ke kanan tersenyum, nengok ke kiri menangis, ya. Ketika dijelaskan ilah Nabi Adam alaihissalam, dan memang benar nih Bapak Ibu, Nabi sampaikan bahwa tingginya Nabi Adam itu adalah sab'una dhira'. Nabi Adam itu tingginya adalah 70 hasta. 1 hasta itu kurang lebih setengah meter. Ya kalau 70 berarti pinten? 35 meter tingginya Nabi Adam itu. Kita setinggi nopo nih 35. Ya begitulah ya. Maka digambarkan Nabi Adam tinggi. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang kedua. Setelah diizinkan masuk di langit yang kedua itu Nabi ketemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Nabi ketemu dengan 2 nabi ya, Nabi Yahya sama Nabi Isa alaihissalam. Nabi naik lagi ke langit yang ketiga. Dan di langit yang ketiga itu Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, nanti dalam riwayat Imam Muslim itu dikatakan Nabi melihat wajah Nabi Yusuf itu faqad u'tiya syatrul husn. Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan setengah dari penduduk bumi ini, setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf. Jadi bumi ini kalau kita kumpulkan semua penduduknya, penghuninya, kemudian setengahnya ketampanan penduduk bumi ini ada pada wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang lebih kayak wajahnya siapa bapak-bapak di sini? Wajah Nabi Yusuf itu istimewa ya, ketampanannya luar biasa. Kemudian naik lagi di langit yang keempat, maka Nabi Muhammad menyertai Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Maka Nabi melihat Nabi Harun, ya, Nabi Harun. Kemudian naik ke langit yang ke-6. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Kemudian naik lagi langit yang ke-7, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jamaah rahmati, itulah langit yang ke-7. Maka di atas sana nanti ada Sidratul Muntaha. Nah, pada saat di Sidratul Muntaha itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentuk asli malaikat Jibril. Jadi tadi perjalanan dari bumi sampai ke langit 1, ke langit 2, terus sampai ke langit 7, malaikat Jibril masih seperti bentuk manusia biasa. Tapi ketika di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Makhluk yang bersayap, yang badannya sangat tinggi, kemudian sayapnya kalau dikepakkan itu bisa menutupi langit dan bumi ini. Menunjukkan akan besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian disitulah di Sidratul Muntaha itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan yang sangat indah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelumnya melihat namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini
Nabi melihat ada 70.000 malaikat yang bertawaf di situ, berkeliling di situ. Maka selesai satu putaran, 70.000 malaikat ini keluar dan hilang. Berganti dengan 70.000 malaikat yang lain. Bertawaf lagi, satu putaran selesai, hilang. Ganti 70.000 lagi. Malaikat yang berbeda, terus seperti itu. Sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka dari sini Bapak Ibu, di atas sana, di Sidratul Muntaha sana ada Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang selalu bertawaf di situ. Dan di bumi ini ada apa? Ka'bah. Yang di situ 24 jam orang melakukan tawaf tanpa ada hentinya. Maka begitulah poros bumi ini. Di atas ada Baitul Ma'mur, ditarik garis ke bawah ada Ka'bah. Maka Ka'bah itu terletak di Mekah dan Quran menyebut Mekah itu sebagai Ummul Qura. Ibu kotanya bumi ini tuh yang mana? Mekah. Oke, makanya Bapak Ibu, sebenarnya pusat jam untuk menjadi standar mengawali jam itu sebenarnya Mekah. Kalau sekarang di mana pusat? Di mana? Inggris ya. Kita umat Islam mestinya lebih bangga dengan Mekah kita karena itu Ummul Qura yang disebut sebagai pusatnya bumi ini gitu. Nah, kita di Greenwich itu mereka akhirnya mengalihkan ya pusat waktu itu ada di sana. Ya kan? Maka kita sudah punya sendiri sebenarnya Mekah gitu ya. Nggih. Maka jemaah rahmati Allah, disitulah kemudian nanti ada garis ya. Malaikat Jibril nggak bisa masuk, bahkan malaikat Jibril mengatakan sekiranya saya lewat dari garis itu maka saya sudah terbakar. Karena hanya Nabi SAW yang bisa masuk ke tempat tersebut. Disitulah kemudian Nabi SAW berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah Nabi SAW ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala itu langsung melihat wajah Allah ataukah tidak? Dan Nabi pernah ditanya juga oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ketika engkau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat, apakah engkau melihat wajah Allah langsung?" Kata Nabi mengatakan gini, "Nurun kuntu aroha." Kata Nabi, saya hanya melihat cahaya saja. Jadi pendapat yang sahih dalam bab akidah ya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa melihat wajah, hanya suara saja. Sama halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu ketika ingin sekali melihat wajah Allah di muka bumi ini, maka Allah sudah mengatakan, enggak mungkin engkau bisa wahai Nabi Musa. Nabi Musa kan tetap bahasa kita ngeyel gitu ya, tetap ngotot memaksa. Pokoknya saya ingin melihat wajahmu ya Allah gitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya sudah kalau gitu kamu silakan pergi ke satu gunung yang disebut dengan Turisin ya diantaranya ya Bukit Sinai. Disitulah dulu Nabi Musa alaihissalam itu naik di atas bukit situ, kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala hendak menampakkan wajahnya, Nabi Musa kemudian tiba-tiba pingsan. Nggak ada yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini di saat dunia ini masih ada. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pendapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ya Bapak Ibu. Di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekalipun. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hari ini ada orang yang ngaku bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, benar utawa mboten? Iya. Nggak akan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di surga Bapak Ibu, kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin itu adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dialog itu intinya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah untuk sholat waktu itu diperintahkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu, kita sanggup betul betul. Sholat sehari 50 kali sholat itu.
50 kali waktu sholat. Dan itu hukumnya wajib dulu kita harus kerjakan. Itu kurang lebih kalau kita rata-ratakan dari 24 jam waktu yang kita miliki, itu kurang lebih setiap 3 menit sekali kita sholat. Sanggup betul betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasrah waktu itu, nggih. Ya sudahlah, 50 kali diwajibkan dalam sehari semalam. Maka turunlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tadi di langit yang keberapa, Bapak Ibu? Langit yang ke-6. Kemudian Nabi Musa menanyakan, wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu? Nabi Muhammad mengatakan, Allah perintahkan kepada umatku untuk menjalankan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, sungguh tidak akan sanggup umatmu untuk melakukan hal tersebut. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Ketemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, minta dispensasi, ya. Minta diskon. Ya. Akhirnya kemudian dikurangi lagi sampai akhirnya batas akhirnya adalah 5 waktu. Sebenarnya Bapak Ibu, Nabi Musa itu sudah menyarankan juga kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, coba minta lagi diskon lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai Nabi Musa, saya sudah malu. Untuk minta keringanan kepada itu saya sudah malu. Tapi begitulah Allah mengatakan bahwasanya, wahai Nabi Muhammad, meskipun ini hanya 5 waktu, tapi ingatlah al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Meskipun kita umat Nabi Muhammad hanya sholat 5 waktu sehari semalamnya, dan hakikatnya satu sholat dilipat gandakan menjadi 10 kali. Itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah setara dengan berapa Bapak Ibu? 50. Ini pun mau minta diskon lagi. Jadi sudah 5 waktu itu sudah pas gitu ya, untuk menjawab kewajiban sholat yang awalnya 50 kali itu. Sudah pas 5 itu. Karena satu kali sholat senilai 10 kali kebaikan. Meskipun kita hanya 5 kali saja sehari semalam, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala catatannya sudah 50 kali. Nah, kalau hanya 3 kali sholatnya, ya itu berkurang gitu, enggak sampai 50, berarti hanya 30 saja gitu kan. Apalagi yang hanya 2 kali, apalagi yang enggak sholat sama sekali, itu berat. Makanya Bapak Ibu ngapunten nggih, perkara sholat ini penting. Yang membedakan kita dengan kekufuran sholat. Ya, Nabi sampaikan al-farqu bainana wa bainahum al-farqu bainana wa bainal kufri as-shalah, ya. Atau dalam riwayat lain tarkus shalah, yang menjadi pembeda kita dengan kekufuran itu dalam meninggalkan sholat. Bahkan nanti dalam bab fikih dijelaskan gitu, siapa yang meninggalkan sholat, kemudian dia meyakini sholat enggak wajib, meyakini bahwa sholat bukan perintah gitu ya, dia tinggalkan itu dengan sengaja, maka sudah dihukumi dia kafir yang murtad dari agamanya. Ini kalau negara Islam ditegakkan Bapak Ibu ngapunten nggih. Kalau ada negara Islam ditegakkan hukum Islam, orang kalau dia mengaku muslim kemudian dia tinggalkan sholat, nanti para hakim, para imam, para pemimpin itu datang kepada orang tersebut, ditanya, Pak jenengan enggak sholat ini karena apa? Kalau dia mengatakan, oh saya enggak yakin sholat itu wajib, dinasihati ya, dikasih penjelasan, oh Pak sholat itu wajib, Bu sholat itu wajib gitu nggih. Tapi kalau dia kemudian kekeh mengatakan, oh saya enggak yakin sholat itu wajib, apa hukumannya Bapak Ibu? Diapakan orang seperti ini? Orang ini sudah dihukumi kafir dan dia murtad, sebagaimana zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang murtad itu diperangi. Orang murtad itu bahkan apa? Dibunuh. Coba Bapak, kalau hukum Islam ini diterapkan, tiap hari ada orang yang dibunuh enggak kira-kira? Begitu perkara sholat ini sangat berat. Bahkan bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat, meskipun dia sudah iman ini sholat ini wajib gitu ya, tapi dia tinggalkan karena malas, dia tinggalkan karena kerjaannya yang menumpuk,
karena perkara duniawi dan seterusnya. Apa hukumnya? Sebagian para ulama mengatakan sama hukumnya dengan hukum pertama. Sebenarnya ada khilaf yang cukup panjang, ya. Tapi ala kulli hal ini perkara sholat ini perkara yang penting sampai kemudian perintahnya itu langsung Allah panggil Nabi SAW di Sidratul Muntaha untuk diberikan perintah sholat itu secara langsung. Nggih. Bapak Ibu, kalau mau tentram hidupnya, teratur hidupnya, teraturlah dalam menjalankan apa? Salat. Salat 5 waktu. Nah, boten nggih Ibu-ibu, lebih banyak salatnya terlambat atau tepat waktu? Lebih banyak salatnya tepat waktu atau ngenteni iqomat dulu? Nah, ini mumpung bulan Rajab, nggih, bulan yang kita mengingat kembali Isra Mi'raj ini, ayo diperbaiki salatnya, nggih. Ini pertama yang nanti akan Allah hisab itu salat kita. Salat kita, nggih. Baik Bapak Ibu, tentu masih banyak ya ini kayaknya Pak sudah mau isya ini, nggih. Baik, baru 2 pelajaran tadi ya. Monggo mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan silakan. Mungkin ada yang tanya, Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih Bapak Ibu, terkait dengan kapan peristiwa Isra Mi'raj, nggih. Ini saya bacakan kitab tadi nggih, kitab Ar-Ruhul Maktum. Kitab Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri ya. Beliau menyebutkan dalam kitab ini tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, beliau menyebutkan ada 6 pendapat para ulama tentang kapan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, kita bacakan nggih. Pendapatnya Imam At-Tabari mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi saat peristiwa diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Jadi pada saat Nabi usia 40 tahun, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama itu nggih di Gua Hira, maka tidak lama setelah itu kemudian peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Ini pendapatnya siapa? Imam At-Tabari. Kemudian pendapatnya Imam An-Nawawi, pendapatnya Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi setelah 5 tahun diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul usia 40, berarti Isra Mi'raj itu selang 5 tahun berikutnya. Di usia Nabi berapa? 45 tahun. Nah, kemudian ada yang berpendapat, ini yang masyhur ya di kalangan kita, pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, tahunnya tahun ke-10 kenabian. Ya, tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Nabi sebelum hijrah tepatnya 16 bulan sebelum Nabi hijrah. Berarti sekitar 16 bulan Bapak Ibu nggih. Sekitar 1,5 tahun lah gitu nggih. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian tepatnya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Berarti ada juga yang berpendapat bukan bulan Rajab nggih, yaitu bulan apa? Ramadan. Tahun 12 kenabian. Ada juga berpendapat Nabi Isra Mi'raj pada bulan Muharram. Bulan Muharram tahun ke-13 kenabian, tepatnya setahun dan 2 bulan ya, setahun 2 bulan sebelum Nabi sudah ke kota Madinah. Bulannya bulan Muharram. Berarti ada ya Bapak Ibu yang berpendapat bukan bulan Rajab tapi bulan Muharram. Kemudian juga ada yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Ada 6 nggih pendapatnya. Nah, sekarang jamaah mari kita lihat nggih. Pertanyaan sederhananya, apakah benar Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab
tahun ke-10 kenabian. Sederhana untuk menjawabnya. Semua para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka bahwa ingin menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya istri tercinta beliau, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib, setelah Nabi diusir dari kota Taif yang Nabi sampai dilempari batu dan seterusnya. Maka untuk menghibur itu semuanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Khadijah. Ya kan? Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, Khadijah itu wafat tahun berapa? Atau bulan apa? Kalau tahunnya sepakat para ulama Khadijah wafat tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Bulannya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian Khadijah radhiyallahu anha itu wafat. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Isra Mi'raj yang fungsinya adalah untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya istri beliau, wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10. Sekarang duluan mana Bapak Ibu? Rajab atau Ramadan? Oke, Rajab dulu kan, Nah, kan saudaranya ngatakan, masa iya Nabi diperjalankan dulu Isra Mi'rajnya, baru setelah itu istrinya wafat, ya kan? Setelah wafatnya, Rajab kan lebih dulu dibandingkan dengan Ramadan, Padahal tadi Khadijah radhiyallahu anha meninggal bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Baru meninggalnya bulan Ramadan. Fungsi atau hikmah Isra Mi'raj ini kan ingin menghibur Nabi karena istrinya wafat. Masa kok diperjalankan dulu baru istrinya meninggal. Untuk itu Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan gini, 3 pendapat awal termasuk di antara tadi yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini termasuk pendapat yang lemah. Di mana lemahnya Bapak Ibu? Karena tadi bertentangan dengan tanggal wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, terus yang kita peringati ini apa Bapak Ibu? Pengajian mawon berarti nggih. Nggih leres niki pengajian mawon nggih, boten peringatan nggih. Nggih, karena kalau kita hendak misalnya tadi, ternyata ada juga yang berpendapat bulan Muharram bukan bulan Rajab. Ada yang berpendapat bulan Rabiul Awal bukan bulan Rajab. Gitu nggih. Bahkan ada yang berpendapat bulan Ramadan. Nggih. Dan ya Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan 3 pendapat akhir ini jauh mendekati benar. Kenapa? Karena 3 pendapat akhir ini minimalnya adalah mengatakan ini terjadi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan peristiwa-peristiwa tadi ya wafatnya Abu Thalib ya. Kemudian Nabi diusir dari kota Taif itu semuanya terjadi setelah wafatnya Khadijah. Nah, wa alam ya ini masalah khilafiyah dan ini kaidah dalam syariat nih Bapak Ibu. Kalau ada satu peristiwa kemudian tidak dipastikan tanggalnya berapa, itu menunjukkan tidak ada ibadah khusus di tempat tersebut. Ngeten nggih, saya ulangi. Kalau ada satu peristiwa yang dalam syariat tidak ditentukan berapa tanggal pastinya, itu menunjukkan tidak ada ritual ibadah khusus di waktu tersebut. Coba bandingkan dengan Idul Fitri. Waktunya sudah pasti kita mboten Bapak Ibu Idul Fitri? Pasti tanggal pinten? 1 Syawal. Idul Adha sudah pasti atau mboten? Pasti 10 Dzulhijjah. Itu berarti menunjukkan waktu yang pasti ada ibadah di situ. Ayamul Fid pasti kita mboten waktunya? Pasti tanggal pinten? 13, 14, 15. Sudah pasti waktunya. Nggih, wukuf di Arafah pasti kita mboten? Pasti 9 Dzulhijjah. Semua hari-hari yang sudah ditentukan waktunya berarti terikat dengan ibadah tertentu. Tapi kalau ada satu momen kemudian para ulama itu masih memperselisihkan kapan waktunya, tidak ada waktu pasti yang disampaikan, itu menandakan tidak ada peringatan, tidak ada ibadah khusus di waktu tersebut. Ngaten nggih? Nah, sehingga kesimpulannya apa?
waktu Isra Mi'raj ini pun masih diperselisihkan. Kalau peristiwanya pasti nggih Bapak Ibu ya, peristiwa perjalanan di malam hari itu pasti. Tapi kapan waktunya ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam nggih ngaten. Wonten malih? Nggih. Nggih. Ketika Muhammad dengan nabi-nabi dilatih satu itu dalam apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga diperbincangkan di kalangan para ulama. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj Nabi ini Nabi lakukan dalam kondisi fisiknya saja atau ruhnya saja atau dua-duanya, ruh dan fisik gitu ya. Pendapat yang kuat sebagaimana Isra dalam surat Al-Isra tadi nggih, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Kata al-'abdu dalam itu menunjukkan kata abdu itu hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata abdu itu berarti mencakup dua. Ya ada fisiknya menyatu di dalamnya dengan ruh. Berarti peristiwa Isra Mi'raj ini menurut pendapat yang lebih kuat adalah secara zahirnya adalah jasad dan ruh. Dua-duanya ikut gitu ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, terus gimana dengan ketika Nabi ketemu misalnya nih, ketika misalnya di Masjidil Aqsa tadi Nabi sholat bersama dengan para nabi gitu kan, menjadi imam di kalangan para nabi. Apakah sholatnya ini bersama dengan para arwah atau gimana gitu ya? Ini juga diperselisihkan. Wallahu a'lam ya. Pendapat yang mengatakan bahwa semua yang terjadi dengan ruh dan fisik itu betul-betul memang terjadi gitu ya. Nah, kok bisa para nabi dulu kok kemudian hadir kembali? Ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Waktu itu Bapak Ibu termasuk tadi ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama, ketika ketemu Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Wallahu a'lam ya, semuanya dalam kondisi ketemu fisik dan ruh. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika ketemu dengan Nabi Yusuf melihat wajah tampannya, itu kan menunjukkan bahwasanya fisik gitu kan, fisik sampai mengatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu mewakili setengah ketampanan masyarakat bumi ini, penduduk bumi ini, gitu kan? Berarti kan fisik betul-betul melihat dalam kondisi fisik. Bagaimana bisa? Ya, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa segala sesuatunya. Oh, alam nggih ngaten. Sampun nggih, cukup nggih? Nggih, Bapak Ibu, cukup nggih insyaallah mungkin ini tentu masih sangat banyak ya pelajaran yang bisa diambil. Tadi harinya kita sebutkan dua saja. Monggo bisa dibaca atau dikaji lebih dalam lagi untuk mengambil hikmah pelajaran-pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Wa a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.